Pernah kepikiran gak sih, gimana jadinya kalau para jagoan dari zaman bahela, kayak prajurit Sparta yang sangar, legiun Romawi yang disiplin, atau kavaleri Mongol yang lincah, tiba-tiba nyemplung ke dunia Squid Game? Gila kan? Ini bakal jadi tontonan yang pecah banget, di mana mereka harus bertahan tanpa senjata andalan mereka. Cuma modal otot, otak, dan naluri buas. Siap-siap, kita mulai petualangan gila ini. Game pertama, lampu merah, lampu hijau. Aturannya sih gampang, lari pas si boneka gede nyanyi, diem kayak patung pas dia teriak, lampu merah. Gerak dikit, door, langsung lewat. Bayangin deh, prajurit Sparta yang biasa baris rapi kayak di parade. Mereka gerak barengan, disiplin tingkat dewa. Pas lampu merah, tiba, langsung diem 1000 bahasa. Responsnya cepat banget. Pati, lihat puluhan orang di sekeliling mereka langsung roboh ditembak, pasti bikin mereka mikir, anjrit, ini medan perang macam apa? Disiplin mereka memang bikin banyak yang selamat, tapi syoknya itu loh, nggak main-main. Kalau Mongol, wah, ini dia nih yang paling bikin deg-degan. Beberapa kavaleri yang emang gesit, langsung tancap gas begitu lampu hijau dikumandangkan, ngandelin kecepatan masing-masing. Hasilnya, banyak yang jadi korban di awal karena terlalu berani atau salah kalkulasi. Tapi yang berhasil nyampe garis finish, itu benar-benar yang paling gesit dan paling bisa beradaptasi. Nah, kalau Romawi, mereka coba jalan dengan formasi legiun andalan mereka. Tapi di tengah panik massal dan tembakan yang berondongan, barisan mereka jadi berantakan. Ada yang berhasil lolos karena nurut perintah, tapi banyak juga yang ketiban apes karena terhalang sama mayat-mayat yang berjatuhan. Disiplin sih oke, tapi kadang kaku di situasi chaos begini. Jadi, di game pembuka ini, Sparta dan Romawi lumayan banyak yang selamat berkat kedisiplinan mereka. Mongol, banyak yang gugur, tapi yang tersisa itu bener-bener monster yang siap tempur. Lanjut ke game kedua, Mingle, atau gue sebut aja kursi musik maut. Ini arena berputar, musik tiba-tiba berhenti, terus muncul angka. Mereka harus buru-buru bentuk kelompok sesuai angka itu dan masuk ke ruangan yang pas. Salah hitung, telat masuk, selamat jalan. Ini bukan soal otot lagi, tapi soal gimana lo bisa mainin sosial dan mikir kilat. Hasilnya, Mongol lumayan banyak yang selamat di game ini, meski cara mereka barbar. Sparta berhasil dengan perencanaan yang matang. Romawi, mereka agak kelimpungan lawan kegilaan game ini. Permainan ketiga, petak umpet tapi ada pisaunya. Gila nggak tuh? Satu tim jadi pencari, dan masing-masing dikasih pisau, terus harus bunuh minimal satu orang dari tim yang ngumpat. Ini benar-benar game yang mengubah manusia jadi pemburu. Sebagai tim pencari, Sparta langsung bergerak kayak tim khusus, nyisir area persembunyian satu persatu. Mereka efisien banget, bunuh sesuai target aja, gak pakai nafsu. Mongol, mereka langsung nyebar, berburu sendiri-sendiri atau kelompok kecil. Brutal, cepat, dan gak ada ampun. Mereka bisa aja bunuh lebih dari target kalau lagi nafsu. Romawi, mereka bakal pakai formasi pencarian, ngepung area biar gak ada yang kabur. Mereka bunuh strategis, nyari celah dan tempat yang gak terduga. Susah banget nangkap mereka sendirian. Romawi, coba ngumpet di tempat yang bisa dipertahankan, atau bikin kelompok kecil yang solid buat menghadapin serangan. Ini game yang benar-benar bikin merinding. Setiap suara, setiap bayangan bisa jadi sinyal kematian. Gak ada lagi sopan santun di sini. Sekarang kita masuk ke game keempat, kompilasi permainan anak. Ini semacam mini game kayak Gonggi, Flying Stone, Duck G, Spinning Top, dan Jegi. Intinya nguji ketangkasan tangan, mata, sama presisi. Prajurit Sparta, yang emang udah terlatih fisik dan mental, bakal ngerjain tiap game ini kayak latihan militer. Nggak peduli cepat atau lambat, yang penting akurat dan tekun. Pokoknya harus sempurna. Kalau prajurit Mongol, ya ini emang mereka lincah dan refleksnya cepat. Jadi cocok banget buat game yang butuh gerakan gesit atau sedikit trik curang. Mereka gampang adaptasi. Nggak peduli aturan mainnya gimana, yang penting menang. Nah, kalau Legiun Romawi, mereka bakal coba analisis tiap game, nyari celah atau metode terbaik buat menang. Mereka fokus ke konsistensi, ngandelin logika dan analisis, bukan cuma bakat alami. Ini game yang uji detail dan keahlian individu di bawah tekanan. Siapa yang paling cerdik dan cekatan? Dia yang bertahan. Game kelima, lompat tali. Kedengarannya gampang ya, tapi kali ini talinya diayun super cepat. Salah dikit aja langsung tamat riwayatnya. Di sini Sparta bakal nunjukin daya tahan yang luar biasa dan kemampuan ngikutin ritme yang sempurna. Lompatnya terkoordinasi, kayak lompatnya robot. Kalau Mongol, mereka ngandelin kecepatan dan kelincahan masing-masing. Ada yang jago banget, ada juga yang keteteran karena susah ngikutin ritme atau udah kecapean. Nah, Romawi, dengan stamina mereka yang terlatih, bakal menganalisis ayunan tali, ngitung waktu lompat dengan presisi. Mereka bakal coba hemat energi, nunjukin keunggulan strategi bahkan di game sesepele ini. Ujian ketahanan dan ritme ini bakal jadi penyaring terakhir. Cuma yang paling tangguh dan paling bisa ngekontrol diri yang bakal melaju. Dan ini dia, puncaknya. Setelah semua penderitaan, pengkhianatan, dan darah yang tertumpah, cuma 2 faksi yang tersisa dengan jumlah prajurit yang paling banyak dan paling tangguh. Berkat disiplin dan ketahanan gila-gilaan, Sparta dan Romawi berhasil masuk ke babak final. Mongol, meski punya petarung individu yang keren, jumlah mereka nggak sebanyak Sparta dan Romawi karena sering main sendiri-sendiri. Jadi, finalnya adalah battle, duel fisik murni
tangan kosong di arena yang udah disiapin buat pertarungan terakhir ini. Siapa yang terakhir berdiri, dia yang menangin segalanya. 2 atau 3 prajurit Sparta terakhir berhadapan dengan jumlah yang sama dari Romawi. Gak ada senjata andalan mereka. Ini pertarungan beneran, otot lawan otot, teknik lawan mental baja. Pukulan, tendangan, kuncian, bantingan, semua bakal keluar. Prajurit Sparta meskipun tubuhnya udah babak belur dan capek banget, bakal bertarung dengan amarah yang meledak-ledak dan semangat pantang menyerah yang udah jadi ciri khas mereka. Setiap pukulan yang mereka hantamkan, setiap kuncian yang mereka pasang, itu adalah cerminan dari latihan keras dan penderitaan seumur hidup. Mereka nyerang brutal, gak peduli harus ngapain biar musuh tumbang. Teriakan mereka menggelegar, otot-otot di tubuh mereka menegang. Legiun Romawi, meskipun mungkin terlihat lebih besar dan biasa bertarung dalam formasi, sekarang harus berjuang sendirian. Mereka bakal coba pakai teknik bergulat yang lebih rapi dan taktik cerdik buat melumpuhkan lawan. Mereka coba nguras energi Sparta yang seolah nggak ada habisnya, nyari celah di pertahanan mereka yang kayak baja. Pertarungan ini bakal jadi tontonan yang brutal dan benar-benar bikin penonton tegang sampai ke ubun-ubun. Tapi pada akhirnya, saat semuanya selesai, saat buduh-buduh yang lelah berserakan di arena, cuma satu faksi yang akan berdiri tegak. Ketahanan Sparta yang nggak ada duanya, terhadap rasa sakit, disiplin mereka yang bikin mereka bisa mendorong diri melewati batas manusia, dan kemauan mereka yang gak akan pernah menyerah bahkan di hadapan kematian, itulah yang bikin mereka menang. Sekalipun udah luka parah, seorang prajurit Sparta akan terus berjuang. Ya, para prajurit Sparta adalah pemenangnya. Bukan karena senjata mereka, tapi karena jiwa mereka yang seolah tak bisa dihancurkan. Gila kan? Gimana menurut kalian? Seru nggak? Sorry ya kalau skenarionya nggak maksimal, soalnya gue lumayan buru-buru. Tapi kalau kalian punya skenario yang lebih mantap, tulis di komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Kopral Gondrong ya.